Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pendalaman PKN yang beranggotakan Dela Alfionita, Vina Yunita, dan Wanda Widiartini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan analisis materi mengenai menaati hukum dan aturan di sekolah dasar. Kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Tema 1, diriku, subtema 1, aku dan teman baru. KD-nya 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pembelajaran 1, cakupan materinya, aturan di rumah memberi salam kepada orang tua. Strategi pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah plus, langkah-langkahnya. Yang pertama, guru menyiapkan bacaan dan gambar mengenai anak yang memberikan salam pada orang tua. Selanjutnya, siswa diminta untuk mengamati bacaan dan gambar tersebut. Yang ketiga, guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai hal yang berhubungan dengan cerita. Evaluasinya, siswa diminta untuk berkenalan dengan teman barunya. Selanjutnya, pembelajaran 6, cakupan materinya, aturan di sekolah berdoa sebelum kegiatan dimulai. Strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya itu ceramah, langkah-langkahnya satu disajikan cerita dan gambar mengenai siswa yang berdoa sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, guru mengajak siswa berdoa sebelum belajar, dan yang terakhir, guru memberitahu betapa pentingnya berdoa sebelum kegiatan. Evaluasinya, siswa diminta untuk mengisi daftar kegiatan dengan menggunakan tabel benar salah. Tema 1, diriku, subtema 2, tubuhku. Dengan KD yang sama seperti yang sebelumnya, pembelajaran pertama, cakupan materinya, aturan saat makan di rumah. Strategi pembelajarannya dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi dan role playing. Langkah-langkahnya, yang pertama, disajikan cerita dan gambar mengenai aturan makan di rumah. Yang kedua, guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai sikap seperti apa yang seharusnya dilakukan saat makan di rumah. Yang ketiga, guru meminta siswa berpasangan untuk melakukan percakapan. Evaluasinya, guru meminta perwakilan siswa untuk memperagakan bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan saat makan di rumah. Pembelajaran 3, cakupan materinya yaitu aturan membaca. Strategi pembelajarannya dengan menggunakan metode pembelajaran demonstratif model. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa diminta untuk mengamati gambar mengenai aturan membaca yang ada pada buku. Yang kedua, guru melakukan tanya jawab mengenai posisi tubuh saat membaca. Yang ketiga, guru mendemonstrasikan posisi tubuh sesuai dengan gambar yang diperlihatkan. Evaluasinya, guru meminta siswa untuk mendemonstrasikan posisi duduk saat membaca yang benar. Tema 1, diriku, subtema 3, aku merawat tubuhku. Dengan KD yang masih sama, pembelajaran 1, cakupan materinya, aturan mencuci tangan. Strategi pembelajarannya, metode pembelajaran yang dipakai ialah PBL dan Picture and Picture. Langkah-langkahnya, 1. Siswa disajikan sebuah teks yang berisikan mengenai hal apa yang harus dilakukan jika tangan kotor. Yang kedua, guru mengajak siswa berdiskusi mengenai hal apa yang akan terjadi jika tangan masih kotor dan membimbing siswa untuk menggali informasi mengenai cara menjaga kebersihan tangan dan kaki. Setelah itu, guru memperlihatkan poster urutan mencuci tangan. Yang ketiga, guru juga meminta siswa mengamati teks mengenai cara duduk yang benar untuk membaca. Evaluasinya,
Siswa diminta untuk menceklis gambar yang menunjukkan sikap yang benar saat setelah melakukan aktivitas. Selanjutnya, pembelajaran 3. Cakupan materinya, aturan merawat tubuh. Strategi pembelajarannya, model pembelajaran yang dipakai ialah make match dan picture and picture. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru meminta siswa mengamati gambar dan teks pada buku. Yang kedua, guru meminta siswa menunjukkan gambar dan menjelaskannya secara bergiliran. Yang ketiga, guru menjelaskan kembali bahwa menjaga dan merawat tubuh merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Evaluasinya, siswa diminta untuk memasangkan gambar cara merawat tubuh. Selanjutnya, pembelajaran 6. Cakupan materinya, aturan merawat tubuh, kuku, dan telinga. Strategi pembelajarannya, metode pembelajaran yang dipakai ialah diskusi. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa diminta untuk mengamati sebuah teks mengenai cara merawat tubuh. Yang kedua, siswa diminta untuk berdiskusi mengenai perlu atau tidaknya membuat peraturan khusus merawat tubuh. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk membuat peraturannya sendiri tentang merawat tubuh di rumah. Evaluasinya, siswa diminta untuk membuat tabel peraturan merawat tubuh. Tema 2, kegemaranku, subtema 1, gemar berolahraga. KD-nya masih sama. Pembelajaran yang pertama, cakupan materinya, aturan saat bermain dan berolahraga. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang digunakan ialah ceramah, tanya jawab, picture and picture. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa diminta untuk menyimak cerita yang dibacakan oleh guru. Yang kedua, guru melakukan tanya jawab bersama siswa. Yang ketiga, siswa diminta guru untuk mengidentifikasi sikap yang terdapat pada gambar. Evaluasinya, siswa mengidentifikasi mengenai gambar anak yang mematuhi aturan dan mana yang tidak, dan melaporkan gambar apa saja yang mereka temukan. Selanjutnya, pembelajaran 3, cakupan materinya, aturan di rumah, hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di rumah. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan role playing. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa diminta untuk menyimak cerita yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, lalu siswa diminta untuk menceritakan kebiasaannya masing-masing sebelum pergi bermain. Yang ketiga, siswa menceritakan hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Lalu, siswa memperagakan salah satu kegiatan yang boleh dilakukan di rumah. Evaluasinya, siswa diminta bermain peran mengenai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, pembelajaran 6. Cakupan materinya, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah tanya jawab, diskusi. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa diminta guru untuk membaca sebuah teks yang terdapat pada buku. Yang kedua, siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Dan yang terakhir, siswa diminta untuk mengisi tabel benar salah mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Evaluasinya, siswa mengisi tabel benar salah mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tema 2, kegemaranku, subtema 2, gemar menyanyi dan menari. Dengan KD yang masih sama, pembelajaran 1, cakupan materinya, hal yang harus dilakukan dalam hubungan antara kakak kepada adik di rumah. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah tanya jawab dan ceramah. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa diminta untuk membaca sebuah cerita. Yang kedua, guru melakukan tanya jawab mengenai sikap yang dilakukan antara hubungan adik dengan kakak. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk menceritakan pemikirannya terhadap apa yang harus dilakukan kakak kepada adiknya. Evaluasinya, siswa diminta untuk menuliskan 5 hal baik yang harus dilakukan untuk adik. Selanjutnya, pembelajaran 3. Cakupan materinya, hal yang harus dilakukan dalam hubungannya kepada adik. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah ceramah, tanya jawab, dan role playing. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa diminta untuk menyimak cerita yang dibacakan oleh guru. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Yang kedua,
siswa diminta guru untuk mengisi tabel benar salah. Dan yang terakhir, secara berpasangan, siswa diminta untuk memainkan peran sebagai kakak dan adik. Evaluasinya, siswa diminta untuk mengisi tabel benar salah dan memainkan peran. Pembelajaran 6, cakupan materinya, hal yang harus dilakukan saat melakukan kegemaran bernyanyi dan menari. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah diskusi, tanya jawab, role playing, dan mind map. Langkah-langkahnya, yang pertama, siswa berdiskusi hal-hal yang harus dilakukan sebagai kakak. Yang kedua, siswa dengan bimbingan guru menuliskan pendapatnya. Yang ketiga, siswa diminta guru untuk bermain peran. Evaluasinya, siswa diminta memainkan peran dan mengisi mind map mengenai sikap yang dilakukan kakak kepada adik. Tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari. Dengan KD yang masih sama seperti yang sebelumnya. Pembelajaran pertama, cakupan materinya, kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan di rumah. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah diskusi, tanya jawab, presentasi, dan picture and picture. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru bersama siswa berdiskusi mengenai kegiatan di rumah dan membahas aturan yang harus diikuti di rumah. Yang kedua, secara berpasangan, siswa diminta guru untuk mendiskusikan kegiatan siang hari yang dilakukan seusai pulang sekolah. Yang ketiga, guru memberi kesempatan kepada siswa yang ingin menceritakannya di depan kelas. Evaluasinya, siswa diminta untuk mengurutkan gambar kegiatan, aturan kegiatan siang hari di rumah. Selanjutnya, pembelajaran 3. Cakupan materinya, kebiasaan-kebiasaan di siang hari sesuai aturan di rumah. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah diskusi dan presentasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru meminta siswa untuk membaca cerita secara bergantian. Yang kedua, kemudian guru meminta siswa untuk mendiskusikan kebiasaan-kebiasaan baik yang harus dilakukan di rumah. Yang ketiga, secara bergantian, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Evaluasinya, siswa diminta untuk mengisi tabel benar salah mengenai kebiasaan yang baik pada siang hari di rumah. Selanjutnya, pembelajaran 6. Cakupan materinya, kegiatan-kegiatan siang hari sesuai aturan rumah. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah diskusi dan tanya jawab. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru meminta siswa berdiskusi tentang kegiatan yang sesuai dengan aturan di rumah. Yang kedua, setelah itu secara berpasangan, siswa diminta saling bertukar cerita mengenai kegiatan yang dilakukan, begitupun seterusnya dengan pasangan yang barunya. Yang ketiga, kemudian siswa diminta mengerjakan lembar kerja. Evaluasinya, siswa diminta mengerjakan tabel benar salah mengenai kegiatan yang sesuai dengan aturan rumah. Tema 3, kegiatanku, subtema 3, kegiatan sore hari. Dengan KD yang masih sama, pembelajaran yang pertama, cakupan materinya, kegiatan sore hari sesuai dengan aturan rumah. Strategi pembelajarannya, model dan metode pembelajaran yang dipakai ialah diskusi. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru meminta siswa untuk berdiskusi mengenai kegiatan-kegiatan sore hari yang biasa dilakukan di rumah. Yang kedua, kemudian guru melanjutkan diskusi kegiatan sore hari dengan diarahkan untuk membahas sesuai dengan aturan di rumah. Yang ketiga, kemudian siswa diminta untuk menuliskan hasil diskusinya pada tabel. Evaluasinya, siswa diminta untuk mengisi tabel mengenai kegiatan sore hari yang sesuai dengan aturan rumah. Selanjutnya, pembelajaran 3. Cakupan materinya, kegiatan-kegiatan sore hari sesuai aturan rumah. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah diskusi dan presentasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru meminta siswa berdiskusi secara berkelompok membahas terkait kegiatan sore hari sesuai dengan gambar yang tersedia pada buku. Yang kedua, secara bergantian, setiap kelompok menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, setelah itu, guru meminta siswa untuk mengerjakan lembar kerja secara individu.
Evaluasinya, siswa diminta untuk menuliskan pendapatnya mengenai 2 gambar yang tersedia pada buku. Selanjutnya, pembelajaran 6. Cakupan materinya, kegiatan sore hari yang sesuai aturan di rumah. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah tanya jawab dan diskusi. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru meminta siswa berkelompok untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan sore hari sesuai aturan di sore hari. Yang kedua, siswa saling bertukar cerita mengenai kegiatan yang mereka lakukan pada sore hari. Yang ketiga, kemudian guru meminta siswa untuk mengerjakan lembar kerja terkait sikap baik menyambut orang tua. Evaluasinya, siswa diminta untuk mengerjakan lembar kerja berupa benar salah mengenai sikap terhadap orang tua. Tema 3, kegiatanku, subtema 4, kegiatan malam hari. KD-nya masih tetap sama. Pembelajaran yang pertama, cakupan materinya ialah perilaku malam hari sesuai aturan rumah. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru bersama siswa mendiskusikan mengenai kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan di malam hari. Yang kedua, secara berpasangan, siswa diminta untuk saling menceritakan kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Yang ketiga, setelah saling bercerita dengan pasangannya, guru meminta siswa untuk menceritakan kembali di depan kelas. Evaluasinya, siswa diminta untuk menceritakan kebiasaan yang dilakukannya pada saat malam hari kepada temannya di depan kelas. Selanjutnya, pembelajaran 3. Cakupan materinya, kebiasaan-kebiasaan baik pada malam hari sesuai aturan rumah. Strategi pembelajarannya, model dan metode pembelajaran yang dipakai ialah diskusi dan presentasi. Langkah-langkahnya yang pertama, siswa diminta mengamati gambar terkait dengan kebiasaan malam hari. Yang kedua, secara bergantian setiap kelompok menyampaikan diskusinya kepada kelompok lain. Yang ketiga, setelah itu siswa diminta mengerjakan lembar kerja secara mandiri. Evaluasinya, siswa diminta untuk mengerjakan tabel benar salah terkait kegiatan malam hari sesuai aturan rumah. Selanjutnya, pembelajaran 6. Cakupan materinya, kegiatan malam hari sesuai aturan rumah. Strategi pembelajarannya, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah diskusi dan role playing. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru meminta siswa mendiskusikan teks percakapan terkait sikap sesuai aturan rumah pada malam hari. Yang kedua, siswa diminta untuk bermain peran dan membuat dialognya secara mandiri. Yang ketiga, lalu tiap-tiap kelompok mensimulasikan permainan perannya. Evaluasinya, siswa diminta untuk bermain peran. Baik, selanjutnya tema 4 keluargaku, subtema 2 kegiatan keluargaku. KD-nya masih seperti yang sebelumnya. Kemudian di pembelajaran 1, materinya yaitu aturan sebelum berangkat ke sekolah. Strategi pembelajarannya yaitu metode ceramah plus. Yang pertama, guru menceritakan bahwa setelah Siti membantu ibu dan ayah, Siti bersiap untuk pergi ke sekolah. Yang kedua, siswa difasilitasi untuk bertanya jawab tentang aturan sebelum berangkat ke sekolah. Arahkan jawaban siswa, misalnya berpamitan dan mencium tangan orang tua. Disebut ceramah plus dikarenakan terdapat metode tanya jawab selain metode ceramah. Kemudian evaluasinya yaitu siswa diminta untuk meragakan tata cara berangkat dari rumah ke sekolah, tata cara pulang dari sekolah ke rumah. Kemudian selanjutnya pembelajaran 3, materinya yaitu hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah dengan tepat. Strateginya yaitu metode ceramah plus. Yang pertama, siswa menyimak cerita guru tentang Dayu yang senang membantu ayah dan ibu di rumah. Yang kedua, siswa difasilitasi untuk bertanya jawab tentang kegiatan yang bisa dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah. Dan yang ketiga yaitu mintalah siswa secara berpasangan untuk mendiskusikan kegiatan tersebut. Yang keempat, perwakilan siswa menceritakan di depan kelas. Evaluasinya yaitu siswa menemukan aktivitas membantu orang tua yang pernah mereka lakukan dengan mengisi tabel "Aku senang membantu orang tua" dengan memberikan tanda checklist pada kolom sering, kadang-kadang, atau tidak pernah.
Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran 6, materinya hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan orang tua di rumah. Strateginya yaitu metode ceramah plus. Yang pertama, siswa diminta untuk mengamati sebuah gambar Udin dan keluarga sedang merapikan rumah, kemudian mengajukan pertanyaan terkait gambar. Yang kedua, siswa menyimak penjelasan guru bahwa ada berbagai aktivitas yang bisa dilakukan siswa yang berhubungan dengan orang tua di rumah. Kemudian yang ketiga yaitu guru memberikan contoh gerakan pantomim, merapikan tempat tidur, dan yang keempat siswa diminta menebak gerakan tersebut. Yang kelima, siswa menyimak penguatan yang disampaikan guru yang berhubungan dengan orang tua yang lebih luas. Terakhir, misalnya sebagai berikut: patuh terhadap orang tua, menghormati orang tua, menaati peraturan di rumah, meminta izin sebelum bermain ke rumah teman, dan sebagainya. Kemudian evaluasinya yaitu siswa membentuk kelompok terdiri dari 5-6 siswa, kemudian setiap kelompok untuk menyiapkan satu gerakan pantomim tentang kegiatan yang ada hubungannya dengan orang tua di rumah. Misalnya bangun tidur dan merapikan tempat tidur, menyapu halaman. Setiap kelompok meragakan di depan, kelompok lain menebak gerakan yang diperagakan. Yang selanjutnya yaitu tema 4 keluargaku, subtema 4 kebersamaan dalam keluarga. KD-nya masih sama seperti yang sebelumnya. Lanjut pembelajaran 1 yaitu materinya tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungannya. Metode ceramah, siswa mengamati gambar di buku siswa yang menunjukkan kegiatan siswa di rumah. Yang kedua, siswa menyimak penjelasan guru tentang bagaimana membuat jadwal piket. Evaluasinya berbentuk siswa berlatih memilih gambar yang menunjukkan kegiatan membersihkan rumah. Siswa membuat jadwal piket kebersihan kelas. Kemudian di pembelajaran 3, materinya hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah dengan benar. Strateginya dengan menggunakan metode wawancara. Yang pertama, siswa diminta menanyakan kepada teman apa yang bisa dilakukan dalam membantu orang tua membersihkan rumah dan menceritakan kegiatan teman-temannya dalam membantu orang tua di rumahnya. Kemudian yang kedua, siswa diminta untuk mendata dan menuliskan ke dalam tabel apa yang biasa dilakukan temannya dalam membantu orang tua membersihkan rumah. Kemudian ceritakan di depan kelas. Evaluasinya yaitu siswa mengamati gambar dan mengerjakan latihan di buku siswa mengenai penggunaan alas kaki. Siswa akan mampu menggunakan alas kaki dalam kegiatan di luar rumah dengan baik dan benar. Selanjutnya di pembelajaran 6 yaitu materinya hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah. Strateginya yaitu menggunakan metode pengamatan dan tanya jawab. Yang pertama, guru meminta siswa untuk mengamati suatu gambar poster tentang ajakan membersihkan rumah. Yang kedua, guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait gambar tersebut yang ada hubungannya dengan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan kebersihan rumah. Kemudian bentuk evaluasinya yaitu guru meminta siswa membuat sebuah tulisan tentang ajakan membersihkan rumah pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian memberikan hiasan. Selanjutnya tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman. KD-nya masih sama. Pembelajaran 1 materi aturan bermain bersama teman di rumah. Strateginya yaitu menggunakan metode dan model pembelajaran diskusi tanya jawab. Langkah-langkahnya, siswa diminta untuk menyimak teks cerita yang terdapat di dalam buku terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada teman. Kemudian, siswa dipandu oleh guru mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada buku. Evaluasinya, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan benar salah yang didiskusikan bersama guru terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kemudian pembelajaran 3, materi aturan bermain bersama teman di rumah. Metode dan model pembelajarannya yaitu wawancara. Yang pertama, siswa diminta untuk membaca teks cerita, kemudian siswa diminta untuk membaca instruksi mengenai wawancara yang harus dilakukan, dan yang terakhir yaitu siswa melakukan wawancara dan mengisi tabel berdasarkan hasil dari wawancara terhadap temannya, terkait aturan permainan dalam bermain bersama temannya. Evaluasinya yaitu siswa diminta untuk melakukan wawancara kepada 3 temannya terkait aturan permainan. Dan yang terakhir pembelajaran 6 materinya yaitu aturan bermain bersama teman di rumah. Metode dan model pembelajarannya yaitu tanya jawab, diskusi, dan role playing. Langkah-langkahnya yang pertama, guru meminta siswa untuk menyimak teks cerita yang terdapat di buku, dan yang kedua, guru melakukan tanya jawab bersama siswa.
Guru meminta siswa menuliskan pendapat mereka mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Yang terakhir, kemudian guru meminta siswa untuk berdiskusi dan memeragakan sikap mereka bersama di depan kelas. Evaluasinya berbentuk siswa diminta untuk melakukan bermain peran. Selanjutnya tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. KD-nya masih sama seperti yang sebelumnya. Pembelajaran 1, materinya aturan rumah mengenai kebersihan rumah. Strateginya, metode dan model pembelajaran, diskusi, tanya jawab, wawancara. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Guru menyajikan 2 buah gambar rumah dengan kondisi yang berbeda. 2. Guru melakukan tanya jawab terkait keadaan rumah yang mereka lihat. Siswa diberi waktu 5 menit setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru untuk didiskusikan bersama pasangannya. Yang ketiga, setelah semua pertanyaan dibahas, siswa diminta melakukan wawancara bersama pasangannya untuk mendata aturan-aturan yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan. Kemudian evaluasinya yaitu siswa diminta untuk mendata aturan menjaga kebersihan melalui wawancara. Dan pembelajaran 3, materinya aturan yang harus diterapkan di rumah guna menjaga kebersihan. Metode dan model pembelajarannya yaitu diskusi, PBL, presentasi. Langkah-langkahnya, guru membentuk kelompok yang berisikan 6 anggota setiap kelompoknya. 2 selanjutnya, guru menempel sebuah gambar rumah yang kotor, lalu siswa harus mendiskusikan hal-hal yang harus dilakukan terhadap rumah tersebut. Dan yang terakhir, setelah itu siswa diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Bentuk evaluasinya yaitu siswa diminta mengisi tabel bermasalah terkait kegiatan aturan menjaga kebersihan rumah. Yang terakhir yaitu pembelajaran 6, materinya aturan-aturan menjaga kebersihan. Metode dan model pembelajaran yaitu picture and picture dan tanya jawab. Langkah-langkahnya yaitu siswa diminta mengamati sebuah teks cerita, dan yang kedua guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, dan yang terakhir kemudian siswa diminta untuk mengurutkan sebuah gambar berseri. Evaluasinya, siswa diminta untuk mengurutkan gambar berseri mengenai melipat pakaian dan menceritakan kegiatannya dalam membantu orang tua di rumah. Tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. KD-nya 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pembelajaran yang pertama, cakupan materinya, aturan menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Strategi pembelajaran, metode dan model pembelajaran yang dipakai ialah tanya jawab bercerita. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru meminta siswa menceritakan kegiatan yang biasa dilakukan sesuai dengan format pertanyaan yang ada untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, setelah itu siswa diminta untuk mengamati gambar. Dan yang terakhir, siswa mengerjakan latihan. Evaluasinya, siswa diminta mengerjakan tabel benar salah terkait kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Pembelajaran yang ketiga, cakupan materinya, kegiatan terkait aturan yang berlaku di lingkungan rumah. Strategi pembelajarannya, model dan metode pembelajaran yang dipakai ialah ceramah, diskusi, dan presentasi. Langkah-langkahnya yang pertama, guru menyampaikan terkait aturan bila terjadi bencana. Kemudian, guru membentuk kelompok. Secara berkelompok, siswa menentukan aturan yang mereka pilih sendiri. Dan yang ketiga, guru meminta siswa menuliskan hasil diskusinya dan mempresentasikannya di depan kelas. Evaluasinya, siswa diminta mendiskusikan dan menuliskan pendapatnya masing-masing, lalu dipresentasikan di depan kelas. Pembelajaran yang keenam, cakupan materinya ialah aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga lingkungan rumah. Strategi pembelajarannya, model dan metode pembelajaran yang dipakai ialah tanya jawab dan demonstrasi. Langkah-langkahnya yang pertama, siswa diminta menyebutkan contoh kegiatan yang dapat dilakukan agar lingkungan sekitar bersih dan sehat. Selanjutnya, siswa diminta untuk bekerja bakti membersihkan dan memperindah sekolah. Evaluasinya, siswa diminta melakukan kegiatan kerja bakti. Yang terakhir yaitu tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran 1,
materinya aturan merawat hewan. Kemudian strateginya atau metode dan mode pembelajarannya yaitu tanya jawab bercerita. Langkah-langkahnya, siswa mengamati teks cerita dan gambar. Dan yang kedua, setelah itu siswa diminta berlatih menulis aturan merawat hewan. Dan yang ketiga, siswa diminta menceritakan cara memelihara hewan. Evaluasinya yaitu siswa diminta menuliskan 4 aturan merawat hewan dan menceritakannya. Yang pertama ialah pembelajaran 3. Cangkupan materinya aturan merawat hewan, yaitu kelinci. Strategi pembelajarannya menggunakan model dan metode pembelajaran role playing. Langkah-langkahnya yang pertama, siswa diminta guru untuk mengamati teks percakapan dan siswa berlatih bermain peran. Selanjutnya, siswa menuliskan aturan cara merawat hewan dan dipresentasikan sesuai dengan tulisannya. Evaluasinya, siswa diminta menuliskan aturan merawat kelinci. Selanjutnya ialah pembelajaran 6, cangkupan materinya aturan merawat hewan. Strategi pembelajarannya ialah menggunakan metode dan model pembelajaran role playing dan presentasi. Langkah-langkahnya yang pertama, siswa diminta berlatih menjadi seorang ahli hewan. Kemudian, siswa diminta untuk mempresentasikannya di depan kelas. Evaluasi yang diberikan ialah siswa diminta bermain peran terkait cara merawat hewan. Tema 7, benda hewan dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama ialah pembelajaran 1, cangkupan materinya, aturan merawat tanaman. Strategi pembelajarannya ialah ceramah, tanya jawab, dan juga wawancara. Langkah-langkahnya, siswa diminta membaca teks cerita dan menirukan cara membaca yang dicontohkan oleh guru. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan tentang merawat tanaman. Yang ketiga, kemudian siswa diminta untuk menceritakan cara merawat tanaman kepada teman-temannya di depan kelas. Evaluasinya ialah siswa diminta menuliskan dan menceritakan aturan cara merawat tanaman, lalu siswa diminta melakukan kegiatan wawancara terkait cara merawat tanaman. Selanjutnya ialah pembelajaran 3. Cangkupan materinya aturan merawat tanaman di rumah. Strategi pembelajarannya ialah diskusi dan wawancara. Langkah-langkahnya, siswa diminta mengamati gambar mengenai cara merawat tanaman dan mendiskusikannya. Selanjutnya, siswa mewawancarai temannya sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah tersedia, dan siswa juga mengembangkan pertanyaannya dengan sendirinya. Kemudian, siswa mempresentasikannya, hasil wawancara tersebut dipresentasikan kepada teman-temannya. Evaluasinya, siswa diminta untuk mewawancarai temannya, kemudian mempresentasikannya hasil wawancara tersebut mengenai aturan cara merawat tanaman. Selanjutnya ialah pembelajaran 6. Cakupan materinya aturan merawat tanaman di rumah. Strategi pembelajarannya ialah tanya jawab dan juga observasi. Langkah-langkahnya, siswa diminta untuk membaca teks. Selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan teks bacaan. Kemudian, siswa diminta untuk membuat laporan atas kegiatan merapikan tanaman di rumahnya. Evaluasinya, siswa diminta membuat laporan hasil kegiatan merapikan tanaman di rumah. Selanjutnya ialah tema 7, benda hewan dan tanaman di sekitarku. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama ialah pembelajaran 1. Cakupan materinya aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda. Strategi pembelajarannya wawancara. Langkah-langkahnya, siswa diberi daftar pertanyaan untuk melakukan kegiatan wawancara terhadap temannya mengenai kegiatan merapikan kamar. Kemudian, siswa mewawancarainya sesuai dengan pertanyaan yang ada. Evaluasinya, siswa diminta melakukan wawancara mengenai kegiatan merapikan kamar. Selanjutnya ialah pembelajaran 3. Cangkupan materinya aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda. Strategi pembelajarannya ialah role playing dan juga ceramah. Langkah-langkahnya, siswa diminta untuk mendengarkan guru membaca teks, kemudian siswa menirukan cara membaca gurunya. Yang kedua, siswa diminta untuk membuat percakapan sendiri dan bermain peran terkait meminjam barang teman. Evaluasinya, siswa diminta bermain peran terkait aturan meminjam barang teman. Selanjutnya ialah pembelajaran 6. Cakupan materinya aturan di rumah berkaitan dengan benda-benda.
Strategi pembelajarannya diskusi picture and picture. Langkah-langkahnya, siswa disajikan gambar tabel benar salah, kemudian siswa berdiskusi untuk menjawabnya dan hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Evaluasinya, siswa diminta untuk mengisi tabel benar salah berkaitan aturan permainan. Selanjutnya ialah tema 8, peristiwa alam, subtema 2, kemarau. Kompetensi dasarnya masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama ialah pembelajaran 1, cangkupan materinya, aturan menjaga dan menghemat air bersih. Strategi pembelajarannya ialah diskusi, ceramah, tanya jawab. Langkah-langkahnya, guru meminta siswa untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang. Setiap kelompok diminta untuk bertukar informasi tentang air bersih di musim kemarau berdasarkan pertanyaan yang sudah diberikan. Yang ketiga, setiap kelompok diminta untuk berdiskusi agar dapat menggali informasi tentang cara-cara atau aturan menjaga dan menghemat penggunaan air bersih di rumah masing-masing saat musim kemarau. Setelah itu, siswa dari masing-masing kelompok membuat ilustrasi atau gambar kegiatan di rumah yang menerapkan tentang cara-cara atau aturan menjaga dan menghemat penggunaan air bersih di rumah masing-masing saat musim kemarau. Gambar atau ilustrasi tersebut dilengkapi dengan keterangan singkat yang menginformasikan gambar atau ilustrasi yang dibuat. Selanjutnya ialah gambar atau ilustrasi setiap kelompok ditunjukkan dan dibacakan di depan kelas secara bergiliran. Evaluasinya, menuliskan hasil diskusi mengenai cara menghemat air di rumah. Selanjutnya ialah pembelajaran 3. Cakupan materinya, aturan menghemat air di rumah selama musim kemarau. Strategi pembelajarannya ialah ceramah dan diskusi. Langkah-langkahnya, yang pertama, minta siswa menjelaskan apakah persediaan air bersih di sekolah untuk musim panas cukup atau tidak. Guru menunjuk beberapa siswa secara acak untuk menjelaskan. Yang kedua, minta setiap siswa menyiapkan tulisan tentang aturan di rumah masing-masing tentang kegiatan penghematan penggunaan air selama musim kemarau. Yang ketiga, setiap siswa mempresentasikannya tentang tulisan tersebut di depan teman kelompok masing-masing. Evaluasinya mempresentasikan aturan menghemat air di rumah masing-masing. Jadi siswa mempresentasikan tentang aturan menghemat air yang terjadi di rumah masing-masing. Mempresentasikannya itu di sekolah di depan teman-temannya. Selanjutnya ialah pembelajaran 6. Cakupan materinya, aturan di rumah yang bisa diterapkan di sekolah. Strategi pembelajarannya menggunakan metode diskusi. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru menginformasikan bahwa sebelum pulang sekolah, setiap kelompok diminta untuk melakukan piket untuk mengawasi penggunaan air bersih secara hemat. Yang kedua, sebelum piket, setiap kelompok diminta untuk berdiskusi aturan apa saja yang dimiliki di rumah dan bisa diterapkan di sekolah. Yang ketiga, setiap kelompok mendapatkan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Setiap siswa diminta untuk mempresentasikannya di depan anggota kelompok lainnya tentang aturan di rumah masing-masing yang kira-kira bisa diterapkan di sekolah. Yang keempat, guru berkeliling sambil mengamati jalannya diskusi. Evaluasinya, melakukan diskusi mengenai aturan di rumah yang bisa diterapkan di sekolah. Selanjutnya ialah tema 8, peristiwa alam, subtema 3, penghujan. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama ialah pembelajaran 1. Cangkupan materinya, aturan makan di rumah. Strategi pembelajarannya itu menggunakan metode diskusi. Langkah-langkahnya, yang pertama, guru mengajak siswa berdiskusi tentang makanan yang tepat disantap saat hujan. Yang kedua, beri kesempatan siswa mengeksplor pengalamannya saat makan di rumah. Makanan apa yang biasa mereka makan saat hujan turun. Yang ketiga, guru meminta siswa mencermati gambar suasana saat makan. Yang keempat, tuliskan kegiatan apa yang terlihat pada gambar. Yang kelima, guru mendata hasil diskusi siswa tentang aturan makan saat di rumah. Yang keenam, mintalah siswa mengambil kesimpulan tentang manfaatnya aturan saat sedang makan. Evaluasinya ialah memberikan tanda centang mengenai aturan makan yang baik dilaksanakan pada gambar yang tersedia. Selanjutnya ialah pembelajaran 3. Cangkupan materinya, aturan makan di rumah. Strategi pembelajaran yang digunakan ialah membuat karya. Langkah-langkahnya, yang pertama,
Kegiatan dilanjutkan dengan kreasi membuat poster tentang aturan makan di rumah. Yang kedua, mintalah siswa mengumpulkan data aturan yang akan diterapkan saat makan di rumah. Yang ketiga, siapkan alat dan bahannya. Yang keempat, guru mengingatkan siswa untuk bekerja dengan tertib. Siswa dibebaskan untuk berkreasi membuat poster yang indah. Yang kelima, minta siswa untuk membawa poster aturan makan ke rumah dan menempelkannya di dinding ruang makan. Ajak semua anggota keluarga untuk mematuhi aturan tersebut saat sedang makan. Evaluasinya, membuat poster mengenai aturan makan di rumah. Selanjutnya ialah pembelajaran 6. Cakupan materinya, aturan makan yang berlaku di rumah. Strategi pembelajarannya ialah bermain peran atau role playing, diskusi, dan tanya jawab. Langkah-langkahnya, yang pertama, setelah kegiatan saling memuji dan memberikan tanggapan, guru mengajak siswa berdiskusi dengan cara bertanya jawab. Yang kedua, bertanya jawab tentang aturan makan yang diberlakukan di rumah siswa. Yang ketiga, siswa memberi tanggapan terhadap pertanyaan guru. Yang keempat, menyampaikan seperti apa aturan yang berlaku di rumah mereka. Yang kelima, setelah siswa bermain peran, siswa memeragakan kegiatan makan di rumah sesuai aturan yang telah dibuat. Dan yang keenam, ingatkan selalu siswa untuk mematuhi aturan saat makan di rumah. Evaluasinya ialah mengisi tabel, sekarang aku bisa dengan mencentang hal-hal yang dipahami. Jadi di sini evaluasinya ialah mengisi tabel mengenai apakah siswa memahami suatu materi yang telah dilaksanakan atau tidak. Yang selanjutnya ialah kelas 2, tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Kompetensi dasarnya masih sama seperti kompetisi dasar sebelumnya. Yang pertama ialah pembelajaran 2. Cakupan materinya ialah aturan dalam bermain. Strategi pembelajarannya ini menggunakan dua metode, yaitu bermain peran dan juga diskusi. Dalam bermain peran, langkah-langkahnya yang pertama ialah siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang kedua, siswa bersama teman kelompoknya membaca teks percakapan antara Beni, Tiur, dan Ibu. Yang ketiga, masing-masing kelompok secara bergantian memperagakan teks percakapan tersebut ke depan kelas. Dan yang keempat, kelompok lain diminta untuk menanggapi penampilan kelompok yang akan tampil. Selanjutnya ialah metode diskusi. Langkah-langkahnya yang pertama, siswa secara berkelompok mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teks percakapan yang telah diperagakan. Yang kedua, masing-masing kelompok membacakan hasil diskusinya, kemudian kelompok lain diminta untuk menanggapinya. Yang ketiga, guru meluruskan jawaban dari masing-masing kelompok, kemudian menjelaskan tentang pentingnya aturan dalam bermain. Evaluasinya ialah siswa melakukan kegiatan bermain peran atau role playing tentang aturan dalam bermain, dan setelah itu melakukan kegiatan diskusi untuk menjawab pertanyaan tentang aturan bermain. Yang selanjutnya ialah pembelajaran 5, cakupan materinya, aturan di rumah. Strategi pembelajarannya yang digunakan ialah conceptual learning, yaitu siswa membaca teks pendek dan juga melakukan diskusi. Langkah-langkahnya yang pertama, siswa membaca teks pendek tentang aturan di rumah. Yang kedua, siswa diarahkan untuk mengajukan pertanyaan terkait teks yang telah dibaca. Yang ketiga, siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang aturan di rumah. Yang keempat, siswa mengelompokkan kegiatan yang boleh dan tidak boleh ada di buku siswa. Selanjutnya, langkah-langkah dalam berdiskusi. Siswa berdiskusi dengan orang tua tentang aturan yang ada di rumah. 2. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, siswa menuliskan aturan yang ada di rumah. 3. Siswa diarahkan untuk membiasakan mematuhi aturan di rumah. Evaluasinya ialah mengelompokkan kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan memberikan tanda centang pada tabel dan menuliskan aturan yang ada di rumahnya masing-masing. Selanjutnya ialah pembelajaran 6. Cakupan materinya, dampak tidak mematuhi aturan dan manfaat aturan. Strategi pembelajarannya ialah metode diskusi dan tanya jawab. Langkah-langkahnya yang pertama, siswa mengamati gambar Beni dan Edo yang sedang bermain pistol air. Yang kedua, siswa berdiskusi dengan teman, menjawab pertanyaan terkait gambar yang ada. Yang ketiga, siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang pentingnya aturan dalam kehidupan. Evaluasi yang dilakukan ialah menjawab pertanyaan yang diajukan di buku siswa. Selanjutnya ialah tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di rumah teman. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti kompetisi dasar sebelumnya. Yang pertama ialah pembelajaran 2. Cakupan materinya, sikap mematuhi aturan dan sikap tidak mematuhi aturan.
Strategi pembelajarannya ada 2. Yang pertama menggunakan metode tanya jawab dan juga diskusi, dan yang kedua adalah bermain peran atau role playing. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang pentingnya sikap mematuhi aturan. Yang kedua, siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya. Siswa menentukan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan yang tidak mematuhi aturan dari beberapa contoh sikap yang ada pada tabel. Selanjutnya ialah 3 orang siswa secara bergantian memperagakan teks percakapan tentang aturan dalam membuang sampah. Yang kedua, siswa lain diminta memperhatikan dan memberikan tanggapan. Yang ketiga, setelah itu, siswa menceritakan dan bertanya jawab tentang isi teks percakapan. Evaluasinya, mengisi tabel tentang sikap mematuhi aturan dan sikap tidak mematuhi aturan, serta menjawab pertanyaan tentang percakapan yang telah dipraktekkan. Selanjutnya ialah pembelajaran 5, cakupan materinya, aturan di rumah. Strategi pembelajarannya ialah menggunakan metode diskusi dan juga tanya jawab. Langkah-langkahnya, siswa mengamati gambar Beni dan teman-temannya sedang berpamitan. Yang kedua, siswa menjawab beberapa pertanyaan terkait gambar. Yang ketiga, siswa dan guru melakukan tanya jawab berdasarkan jawaban yang telah ditulis siswa. Yang keempat, siswa menentukan sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan sikap yang tidak mematuhi aturan dengan memberikan tanda centang. Yang kelima, siswa dan guru mendiskusikan tabel yang telah diisi siswa. Evaluasinya ialah memberikan tanda centang pada tabel mengenai sikap mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Yang selanjutnya ialah pembelajaran 6, cakupan materinya, manfaat mematuhi aturan, dan dampak tidak mematuhi aturan. Strategi pembelajarannya ialah bermain peran atau role playing dan juga tanya jawab. Langkah-langkahnya ialah yang pertama, siswa membaca teks percakapan mengenai Beni dan Ibu tentang manfaat aturan dengan teman sebangkunya. Yang kedua, siswa menceritakan isi dari teks percakapan tersebut. Yang ketiga, dengan menggunakan teks percakapan, siswa secara bergantian bermain peran di depan kelas. Yang keempat, siswa lain mengomentari penampilan temannya. Yang kelima, guru dan siswa melakukan tanya jawab tentang manfaat aturan dan akibat tidak mematuhi aturan. Yang keenam, guru memberikan penguatan tentang pentingnya mematuhi aturan di mana saja. Evaluasinya ialah memberikan pendapat mengenai manfaat aturan dan dampak tidak mematuhi aturan. Yang selanjutnya ialah tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti kompetensi dasar sebelumnya. Yang pertama ialah pembelajaran 2. Cakupan materinya yaitu tata tertib berpakaian di sekolah. Strategi pembelajarannya menggunakan metode saintifik. Langkah-langkahnya yang pertama, siswa bertanya jawab tentang tentang tata tertib berpakaian di sekolahnya ataupun menanya. Yang kedua, siswa menuliskan tata tertib berpakaian di sekolahnya. Yang ketiga, siswa membacakan teks percakapan antara Udin dan Beni tentang tata tertib berpakaian di sekolah. Yang keempat, siswa mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kelima, siswa mengidentifikasi tata tertib berpakaian di sekolah. Yang keenam, siswa mengamati gambar cara berpakaian. Yang ketujuh, siswa mengamati gambar Beni mengenakan seragam yang rapi dengan kaos kaki warna putih dan sepatu hitam. Yang kedelapan, siswa mengamati gambar Lani mengenai seragam yang rapi dengan perempuan memakai rok di bawah betis. Dan yang kesembilan, siswa mengamati gambar Udin dengan rambut disisir dan tidak melebihi daun telinga. Evaluasi yang diberikan ialah menuliskan tata tertib dalam berpakaian yang harus dipatuhi di sekolah. Selanjutnya ialah pembelajaran 5. Cakupan materinya, tata tertib di sekolah. Strategi pembelajarannya menggunakan metode saintifik dan juga demonstrasi. Langkah-langkahnya yang pertama, siswa bertanya jawab tentang tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, siswa membaca teks percakapan tentang tata tertib di sekolah. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi tata tertib yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang keempat, siswa menyebutkan tata tertib dalam upacara bendera. Yang kelima, siswa menyebutkan tata tertib di kelas. Yang keenam, siswa menampilkan teks percakapan secara sederhana. Yang ketujuh, siswa menstimulasikan kegiatan sesuai tata tertib yang berlaku di sekolah, yaitu tata tertib dalam upacara bendera. Yang kedelapan, siswa mensimulasikan tata tertib di kelas dengan percaya diri.
Yang kesembilan, siswa saling memberikan masukan terhadap berbagai aturan yang berlaku di sekolah yang telah ditampilkan. Yang ke-10, siswa mengamati berbagai gambar tentang hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang 11, siswa mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang 12, siswa mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Evaluasi yang diberikan ialah mengelompokkan kegiatan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Selanjutnya ialah tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan kompetensi dasar sebelumnya. Pembelajaran yang pertama ialah pembelajaran 2. Cangkupan materinya yang pertama, aturan di rumah. Strategi pembelajarannya yaitu demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Langkah-langkahnya, siswa mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yang kedua, siswa berlatih memperagakan teks percakapan. Yang ketiga, siswa melakukan operasi semut. Yang keempat, siswa melanjutkan kegiatan dengan diskusi kelompok kecil, yaitu dengan teman sebangku. Yang kelima, siswa berdiskusi tentang aturan di rumah secara umum selain membuang sampah. Dan yang keenam ialah siswa menambahkan dengan materinya aturan sehari-hari di rumah. Strategi pembelajarannya yaitu menggunakan metode demonstrasi dan juga diskusi. Langkah-langkahnya yang pertama, siswa mengamati gambar tentang peraturan di tempat wisata. Yang kedua, siswa mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yang ketiga, siswa mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Yang keempat, siswa mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah. Yang kelima, siswa mensimulasikan dengan sungguh-sungguh. Yang keenam, siswa mengamati gambar tentang peraturan di rumah. Yang ketujuh, siswa mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang kedelapan, siswa mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Evaluasi yang dilakukan ialah menuliskan hasil diskusi mengenai aturan yang ada di rumah. Selanjutnya ialah pembelajaran 6. Cakupan materinya ialah aturan di tempat wisata. Strategi pembelajarannya menggunakan metode diskusi. Langkah-langkahnya yang pertama, siswa membaca teks percakapan sederhana tentang manfaat mematuhi aturan naik kuda. Yang kedua, siswa menyebutkan manfaat mematuhi aturan menunggangi kuda. Yang ketiga, siswa berdiskusi dengan teman sebangku tentang menyebutkan manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata. Yang kelima, siswa berdiskusi dengan teman sebangku tentang menyebutkan manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, siswa menyebutkan akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di rumah. Evaluasi yang dilaksanakan ialah mendiskusikan manfaat mematuhi aturan dan dampak tidak mematuhi aturan. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. KD-nya masih sama seperti yang sebelumnya. Pembelajaran 2, materinya aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Metode diskusi, yang pertama siswa berdiskusi dengan teman sebelahnya, kemudian siswa berdiskusi untuk menemukan tata tertib yang berlaku di sekolah pada teks yang ditulisnya. Kemudian siswa menyimpulkan tata tertib yang berlaku di sekolah ketika masuk sekolah. Dan yang keempat, siswa menyimpulkan tata tertib yang berlaku di sekolah ketika mengikuti pelajaran. Dan yang terakhir, contoh tata tertib datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Maka dari itu, bentuk evaluasinya yaitu mengumpulkan gambar-gambar hewan peliharaan, kemudian ditempel pada buku dan dikumpulkan tepat pada waktu yang ditentukan. Jadi bentuk evaluasinya itu adalah perilaku taat aturan terhadap tepat pada waktunya untuk mengumpulkan sebuah tugas. Kemudian pembelajaran 5, materinya pengalaman tata tertib saat pelajaran olahraga di sekolah. Metodenya itu inquiry. Yang pertama, siswa membaca teks tentang Lani dan teman-temannya yang mematuhi aturan di sekolah. Kemudian guru memberi penekanan mengenai tata tertib di sekolah dengan melakukan umpan balik. Dan yang ketiga, siswa dan guru bertanya jawab mengenai tata tertib yang berlaku di sekolah.
Kemudian, beberapa siswa diminta untuk bercerita mengenai pengalamannya mematuhi tata tertib di sekolah. Kemudian yang kelima, siswa menuliskan tentang pengalamannya mematuhi tata tertib mengikuti pelajaran olahraga. Kemudian yang keenam, siswa menuliskan tentang pengalamannya melanggar tata tertib mengikuti pelajaran olahraga. Apabila siswa tidak pernah melanggar tata tertib tersebut, guru mengarahkan siswa agar menuliskan kondisi yang sebenarnya. Yang ketujuh, contoh, saya tidak pernah melanggar tata tertib mengikuti pelajaran olahraga. Cerita ditulis dengan huruf tegak bersambung. Evaluasinya yaitu menuliskan cerita pengalamanmu menyelesaikan tugas sekolah yang harus dikerjakan di rumah. Kemudian pembelajaran 6, materinya yaitu tata tertib sekolah dan kebiasaan positif dalam mengikuti peraturan sekolah. Metodenya inquiry. Yang pertama, siswa membaca teks bacaan tentang Lani yang sudah mengumpulkan tugas membuat puisi. Kemudian guru memberikan penekanan kepada kebiasaan positif Lani dalam mengikuti sebuah peraturan sekolah. Kemudian yang terakhir, siswa menjawab pertanyaan yang diajukan berdasarkan teks bacaan yang ia baca. Bentuk evaluasinya yaitu siswa menuliskan tugas-tugas yang telah diselesaikan dalam 1 minggu pada kolom yang tertera pada buku. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 2, materinya tentang tata tertib di sekolah berupa hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pembelajaran. Metodenya discovery. Yang pertama, berdasarkan bacaan yang dibaca sebelumnya, siswa mendapatkan gambaran tentang bagaimana menaati aturan di sekolah. 2. Siswa menuliskan hal-hal yang harus Lani lakukan dan hal-hal yang tidak boleh Lani lakukan di sekolah. 3. Siswa menuliskan kebiasaan yang dilakukan setiap hari di sekolah. 4. Siswa menjelaskan alasan ia melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. 5. Siswa menuliskan hal-hal atau kebiasaan yang tidak boleh dilakukan dan alasan mengapa tidak boleh dilakukan. Bentuk evaluasinya berupa siswa menuliskan hal-hal atau kebiasaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan alasan mengapa tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pembelajaran 5. Materinya hal-hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan ketika mengunjungi perpustakaan sekolah. Metodenya yaitu observasi karya wisata. Yang pertama, siswa dibentuk dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari atas 3-4 orang. Kemudian sesuai dengan kelompok, siswa bertanya kepada petugas perpustakaan sekolah tentang tata tertib yang berlaku. Evaluasinya berupa siswa menuliskan informasi tentang tata tertib perpustakaan sekolah pada kertas tugas. Hasil dari pengerjaan kelompok dikumpulkan dengan rapi sebagai tugas. Dan yang terakhir, pembelajaran 6 yaitu hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Metodenya berdiskusi. Yang pertama, siswa membaca percakapan yang ada di buku siswa terkait peraturan di sekolah ketika jam istirahat. Yang kedua, guru memfasilitasi siswa agar dapat mengidentifikasi tata tertib yang berlaku di sekolah ketika jam istirahat. Yang ketiga, tata tertib yang berlaku di sekolah ketika jam istirahat dihubungkan dengan tema merawat hewan di sekitar. Dan yang keempat, siswa difasilitasi dengan kegiatan tanya jawab atau berdiskusi mengenai aturan yang berlaku di sekolah dalam merawat hewan peliharaan di sekolah. Kemudian yang kelima, ajaklah siswa untuk menemukan tanggung jawab yang harus dilakukan dalam merawat hewan peliharaan di sekolah. Dan yang terakhir, siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya terkait topik yang dibahas. Evaluasinya berupa make a match dengan menyambungkan suatu garis dari hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah terhadap gambar yang sesuai. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 2, materi tentang peraturan ketika jam istirahat di sekolah. Metodenya yaitu role playing. Yang pertama, siswa diminta untuk membagi diri ke dalam 2 kelompok untuk bermain permainan kupu-kupu di taman. Yang kedua, kemudian kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. Dan yang ketiga, siswa diminta untuk menyimak terlebih dahulu aturan dalam bermain peran ini. Dan yang keempat, setelah siswa memahami aturan tersebut, bermain peran segera dimulai. Evaluasinya yaitu menuliskan aturan ketika jam istirahat yang ditemukan oleh siswa, kemudian merenungkan apakah menurutmu peraturan di sekolah itu penting, berikan alasan jawabanmu. Kemudian pembelajaran 5, mengelompokkan aturan yang berlaku pada kegiatan di sekolah dengan benar.
Metodenya diskusi. Yang pertama, siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang peraturan permainan. Kemudian setelah melakukan permainan kupu-kupu di taman, siswa diminta untuk menuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Dan yang ketiga, kemudian menjawab pertanyaan berikut. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Evaluasinya berupa jawaban atas pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan ketika melihat temanmu melanggar peraturan sekolah? Kemudian, mengapa kamu melakukan hal itu? Dan yang terakhir, pembelajaran 6, materinya tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah, terutama dalam merawat tanaman di sekitar sekolah. Metodenya yaitu ceramah plus. Yang pertama, siswa membaca teks tentang merawat tanaman di sekolah. Dan yang kedua, isi bacaan tentang usaha siswa dalam menjaga pot-pot tanaman di sekitar kelas tidak pecah. Selain itu, siswa juga harus menjaga agar tanaman tidak rusak. Dan yang ketiga, guru memberi pemahaman siswa tentang contoh-contoh aturan di sekolah. Evaluasinya, siswa menjawab pertanyaan yang terkait dengan teks yang sudah dibaca. Selanjutnya tema 6 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4 merawat tumbuhan. Yang pertama pembelajaran 2, materinya pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman di sekolah. Metode diskusi, siswa membaca teks bacaan tentang merawat tanaman, kemudian siswa mencari informasi tentang pentingnya menaati peraturan dalam merawat tanaman, kemudian siswa mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan bacaan, kemudian siswa mengelompokkan hal-hal yang harus dilakukan agar tanaman tetap terawat dengan baik, kemudian siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 siswa untuk melakukan sesi diskusi. Evaluasinya yaitu, siswa diminta berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Sebutkan satu contoh tata tertib yang ada di sekolahmu. Kemudian siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Kemudian apa yang terjadi jika tidak mematuhi tata tertib tersebut? Kemudian yang kedua, pembelajaran 5 menaati peraturan di sekolah. Metodenya diskusi. Yang pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari 3-4 siswa. Kemudian siswa di dalam kelompok harus berdiskusi mengenai kasus Niko yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian siswa mencermati teks bacaan yang ada di buku siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang terakhir, siswa menuliskan jawaban di kolom yang tersedia. Evaluasinya, siswa memasangkan pernyataan manfaat aturan di sekolah dengan peraturan yang sesuai. Kemudian guru bertanya jawab dengan siswa mengenai penerapan tentang manfaat aturan tersebut sesuai dengan kondisi sekolah. Ceritakan pengalaman ketika melakukan piket kelas melalui pertanyaan yang disediakan. Kemudian pembelajaran 6 materinya menaati aturan yang sesuai di sekolah. Metodenya diskusi, siswa mendiskusikan pertanyaan terkait sikap-sikap apa yang perlu dilakukan agar tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu di atas dengan teman di sebelahnya. Kemudian evaluasinya itu siswa memilih benar atau salah atas pernyataan yang telah disediakan pada buku terkait tata tertib yang ada di sekolah. Kesimpulan kelompok yang kami ambil yaitu, dari semua yang telah kami kerjakan, kami menemukan beberapa not yang dirasa perlu kami lampirkan. Yang pertama yaitu menurut analisis kami, terdapat beberapa subtema yang mencantumkan KD terkait aturan dalam kehidupan. Namun, pada buku tersebut saat dilihat materinya tidak terdapat masalah terkait aturan. Contohnya seperti pada buku kelas 2 tema 5 subtema 4, di sana tercantum KD terkait aturan. Namun, ternyata materinya ialah terkait Pancasila. Menurut kelompok kami, ini mungkin lebih cocok untuk dimasukkan ke dalam tema Pancasila yang mungkin ada pada kelompok lain. Maka dari itu, tidak jadi kami masukkan ke dalam laporan ini. Kemudian, pada kelas 1 tema 8, subtema 4, yang dimana KD disajikan mengenai aturan. Namun, saat dilihat isinya atau materinya, bukan tentang aturan atau tata tertib. Dilihat dari hal tersebut, bahwa ada beberapa materi yang tak relevan dengan KD yang ada. Intinya, terdapat kurangnya kedalaman dari beberapa materi yang ada, yang seharusnya lebih ditekankan pada aturan. Materi yang dibahas hanya selewat saja,
Bahkan ada yang hanya menyelipkan pada kegiatan awalan saja, tidak masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Selain itu, terdapat beberapa materi yang tidak ada pada buku siswa, namun KD-nya tertera. Akan tetapi, untuk strategi dan metode yang digunakan dirasa sudah cukup bervariatif dan cocok untuk digunakan di kelas rendah, karena tidak hanya ceramah dari guru saja, tetapi para siswa dilibatkan langsung dalam kegiatannya, atau selain metode ceramah yaitu terdapat metode ceramah plus. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami terkait materi aturan. Semoga dapat menjadi bahan telaah bagi kita semua.